Terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang kami alami di dalam hidup kami melihat bahwa kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau dengan kekuatan kasih-Mu, dengan penyertaan-Mu, kasih kemurahan-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami, membuat kami menyadari dan mengerti bahwa kami adalah milik-Mu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau sore hari ini kami ada di tempat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan segala pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami saat ini akan menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau yang menolong kami, sehingga apa yang kami pelajari sore hari ini tidak akan lalu begitu saja, namun boleh tertanam di dalam hati kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus memampukan kami semua untuk kami mengerjakannya di dalam hidup kami, sehingga kebenaran yang kami kerjakan akan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup kami, untuk memuliakan nama Tuhan dan terlebih memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore hari ini, dan Engkau yang menolong kami semua dalam waktu pembelajaran firman Tuhan ini, sehingga kami juga boleh mengerti, memahami, dan pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami naikkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom saudara, puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Anak Allah yang Setia. Mari kita bisa membuka bersama di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Tetapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tapi kita belajar bagian per bagian. Nah saudara, kalau kita melihat ya, pencobaan di padang gurun, ya, judulnya adalah pencobaan di padang gurun, dan saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering kali belajar kebenaran firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan ini, dan berulang kali kita belajar firman Tuhan ini. Tapi mari malam hari ini, sore hari ini kita kembali belajar apa yang dapat kita pelajari, pelajaran apa yang dapat kita terima dari pencobaan di padang gurun. Nah saudara, yang pertama, pencobaan di padang gurun ini terjadi ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, lalu dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di sana dia berpuasa selama 40 hari 4 malam, dan dia dicobai oleh iblis. Jadi ketika dia dicobai itu dalam keadaan yang kemanusiaannya. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, dan dia merasakan lapar pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus dicobai iblis agar memakai urapan dan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi pencobaan itu dikerjakan iblis agar membujuk, menggoda, mencobai Tuhan Yesus agar memakai urapan dan kedudukannya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan mengalihkan dari tujuan utama. Tuhan Yesus hadir di dalam dunia untuk karya keselamatan, untuk mengalami penderitaan bagi manusia, menebus dosa manusia, jalan keselamatan bagi manusia. Nah, mengalihkan dari tujuan utama, yaitu salib dan jalan kesengsaraan, dan menyesuaikan dirinya dengan harapan umat Israel yang populer daripada menyenangkan Tuhan. Apa yang populer? Orang-orang Israel menginginkan penolong dalam hidup mereka. Itu Mesias yang dijanjikan Tuhan itu bagi mereka adalah Mesias yang bisa membawa mereka, pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari segala penjajahan yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami. Padahal Mesias itu yang dijanjikan Tuhan bukan hanya sekedar dan bukan membebaskan secara jasmani membebaskan dari penjajahan itu, tetapi Mesias yang jauh lebih besar yang akan membebaskan kita dari segala dosa kita. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus ketika dicobai dan dalam menghadapi pencobaan tidak jatuh.
dalam pencobaan itu tidak jatuh dalam dosa karena dia selalu menggunakan firman. Jadi menimpali semua apa yang diucapkan iblis kepadanya dengan firman Tuhan. Menimpali dengan firman Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi teladan besar bagi kita sampai hari ini. Bagaimana kita pun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini seringkali harus berhadapan dengan pencobaan-pencobaan. Ya, berhadapan dengan situasi kondisi di mana kita digoda dalam satu situasi kondisi tertentu, kita digoda untuk melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan bisa tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus tidak jatuh dalam pencobaan ketika dia dalam kondisi kemanusiaannya sebab dia menggunakan firman. Nah, nanti kita akan mempelajari satu persatu. Nah, mengapa Yesus harus dicobai? Sebab tujuan utamanya adalah sebagai jaminan kepada kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau mungkin kita berkata, oh ya Yesus kan Tuhan, jadi ya bisa lepas dari pencobaan. Tetapi mari kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya dia bisa merasakan penderitaan-penderitaan sebagai manusia. Sama seperti kita, mengalami penderitaan ketika dicobai, dia sudah mengalaminya. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus pun dicobai, mengalami kelemahan-kelemahan. Dia merasakan sama seperti yang kita rasakan. Kelemahan-kelemahan kita dia merasakan. Tetapi ketika dicobai dia tidak berbuat dosa. Nah, apa yang dapat kita pelajari sore hari ini saudara tentang pencobaan di padang gurun? Mari kita melihat pertama-tama. Kalau kita mengamati kisah yang kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ini, maka dalam setiap kali iblis mencobai, ada satu kalimat yang selalu diulang, yaitu jika engkau anak Allah. Kalimat yang selalu diulang, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka akan ada malaikat yang menatangmu. Jika engkau anak Allah, sembahlah aku, maka semua kekuasaan dan dunia akan kuberikan kepadamu. Jika engkau anak Allah. Mengapa iblis menggunakan kalimat ini berulang-ulang saudara? Apakah tujuannya? Kita semua tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, amin. Tetapi itu diucapkan iblis untuk memancing, memberikan umpan pancingan supaya Yesus bisa jatuh dalam pencobaan itu. Mengapa hal ini dikerjakan oleh iblis? Tujuan iblis adalah untuk membuat Yesus ragu. Kalau hari ini iblis mencobai kita dengan kalimat yang sama, jika engkau orang percaya, jika engkau anaknya Tuhan Yesus, jika engkau sudah diselamatkan, jika engkau orang Kristen, maka itu tujuan iblis membuat kita ragu akan identitas kita. Kita semua sudah diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus, amin. Kita semua didiami Roh Kudus yang menolong kita untuk dalam kehidupan kita berjalan di dalam kebenaran, amin. Tuhan Yesus sediakan pertolongan dalam hidup kita. Tetapi ketika suatu saat ada dalam satu kondisi dan itu keluar godaan, iblis mengintimidasi kita. Jika benar engkau orang percaya, maka bisa saja hal itu membuat kita ragu.
Sebab kondisi yang kita alami mungkin tidak sama, tidak seperti yang kita bayangkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai orang percaya. Padahal saudara, kalau dalam kondisi yang kita, dalam cerita yang kita baca, kisah ini, Tuhan Yesus habis dibaptis dan ada suara yang besar dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas 100% tidak bisa ditolak, Yesus anak Allah. Sebab Allah sendiri yang menyatakannya. Tetapi iblis menggunakan cara demikian. Jika engkau anak Allah, maka kamu harusnya begini, kan begitu. Jika engkau anak Allah, bisakah engkau? Jika engkau anak Allah, bisakah engkau? Saudara, mari kita melihat bersama-sama. Identitas itu tidak akan berubah dalam keadaan atau situasi apapun. Benar saudara? Identitas tidak akan berubah. Kalau kita orang percaya anaknya Tuhan Yesus, maka anak Tuhan, maka identitas kita tidak akan berubah. Saat kita di gereja maupun saat kita ada di dalam dunia. Saat kita sedang dalam mengalami kebaikan Tuhan atau saat kita harus diuji oleh keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Identitas kita berubah tidak saudara? Tidak. Kita tetap orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita tetap sama anak-anak Tuhan Yesus. Ketika kita ada dalam kemuliaan atau ketika kita tidak dianggap oleh orang lain, identitas kita sama. Tidak berubah. Tapi hal itu kadang digunakan iblis untuk membuat kita ragu. Nah saudara, ada sebuah cerita tentang kaisar di Cina. Kaisar itu kan biasanya tinggal di istana, dia memiliki kekuasaan yang besar. Dia tinggal di istana, dilayani, semua perkataannya akan menjadi sebuah hukum yang harus dikerjakan. Suatu hari dia akan melihat keadaan rakyatnya yang senyata-nyatanya itu seperti apa. Maka dia menyamar menjadi orang biasa. Kalau menyamar itu kan tujuannya supaya tidak dikenal, tidak diketahui. Maka dia menggunakan penyamarannya menjadi orang biasa saja, demikian pun juga dengan pengawalnya. Jadi pengawalnya menggunakan pakaian biasa, tidak pakaian dinas ketentaraannya, tidak. Mereka turun ke jalan-jalan, mereka masuk ke pelosok-pelosok, mereka bergaul, bergabung dengan rakyat jelata. Lalu sampai di suatu tempat mereka dijamu, mereka makan bersama raja dan pengawalnya. Ketika dijamu kan raja harus mengerjakan seolah-olah dia orang biasa. Ketika dia menyamar, apakah dia ganti menjadi orang biasa? Tidak, dia tetap raja. Walaupun bajunya berubah, walaupun situasi yang dihadapi berubah, walaupun ketika dia di sana tidak bisa dilayani karena dia sedang menyamar. Maka ketika dia dihadapkan pada perjamuan, orang biasa kan biasanya yang ini menyediakan tehnya. Maka raja mengambil teko, menuangkan tehnya ke tempat minum para pengawalnya. Yang mengetahui bahwa itu raja kan hanya pengawal saja. Yang orang-orang ada di situ tahu tidak kalau itu raja? Tidak tahu. Tetapi pengawal-pengawal itu tahu. Ketika mereka dilayani raja, mereka bingung. Loh, iki piye ini? Mereka biasanya kalau diperlakukan baik oleh raja, mereka akan sujud menyembah. Lah di tempat umum dalam waktu penyamaran tentu hal itu tidak bisa dikerjakan. Dalam kondisi itu dia tetap raja, dia harus tetap mendapatkan penghormatan. Apa yang dilakukan? Mereka menekuk jarinya dua sebagai tanda bersujud, lalu diketukkan di meja. Tak, tak, tak. Ketika habis dituang, maka itu diketukkan sebagai tanda bersujud yang tidak bisa mereka kerjakan dengan kaki mereka. Raja tetap raja, layak mendapat penghormatan. Meskipun dia tidak berpakaian kerajaan, meskipun dia mengerjakan hal yang biasa, tapi raja tetap raja. Demikian juga kita. Orang percaya tetaplah orang percaya.
anak-anak Tuhan, tetaplah anak-anak Tuhan. Apapun dimanapun kondisinya, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap anak Tuhan. Nah, mari towel kanan kirinya. Aku tetap anak Tuhan. Loh, gak mau ya? Jauh. Nah, saudara, yang berikutnya. Mengapa orang percaya, mengapa iblis menggunakan hal itu untuk membuat kita ragu? Karena orang percaya yang masih ragu-ragu dengan identitasnya itu akan mudah jatuh dalam godaan, jatuh di dalam pencobaan. Mengapa orang yang masih ragu dengan identitasnya bisa mudah jatuh di dalam pencobaan? Sebab sudut pandangnya bergeser. Sudut pandangnya akan bergeser dari yang seharusnya. Sudut pandang yang bergeser akan membuat kita menangkap pesan jadi salah. Kalau menangkap pesannya salah, saudara, maka keputusan dan tindakan yang diambil salah atau benar? Salah bisa jadi, karena nangkap pesannya salah. Seperti tadi pagi saya ceritakan, mungkin di sini ada yang pernah membaca buku Andrea Hirata, ya betul ya, Laskar Pelangi. Ada yang pernah baca bukunya? Oh tidak ada, berarti saya saja yang membacanya. Laskar Pelangi itu ada satu bagian dari buku itu yang sampai sekarang itu membekas ya, karena agak wagu gitu. Nah itu kan ceritanya ada di sebuah SD yang sederhana, yang dindingnya aja hanya triplek papan saja begitu. Nah suatu hari ada seorang guru yang sedang mengajar. Guru ini sedang menceritakan tentang bagaimana Tuhan menghukum orang berdosa dengan air bah. Peristiwa siapa ini saudara? Nabi Nuh. Maka diceritakanlah bagaimana Tuhan sedih dengan dosa-dosa manusia itu. Maka dengan kemarahannya itu, karena Tuhan ingin manusia berubah, tidak dikasih kesempatan, tidak digunakan, maka Tuhan menghukum manusia dengan didatangkan air bah. Ini gurunya bercerita. Dan anak-anak di situ yang tidak seberapa banyak itu mendengarkan, menyimak dengan sungguh-sungguh semuanya. Nah sampai di akhir cerita guru ini bertanya, jadi anakku Ananda, apa yang dapat kalian tangkap? Apa pelajaran apa yang bisa kalian tangkap dari kisah ini? Bagaimana Tuhan menghukum segala tindak tanduk manusia berdosa ini yang diberi kesempatan tidak mau bertobat. Maka Tuhan menghukum, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Semuanya diam, merenungkan apa kira-kira. Lalu ada satu anak belajar, angkat tangan. Ya kamu Ananda, apa yang kamu dapat dari semua kisah yang kuceritakan tadi? Bagaimana manusia bisa bebas dari hukuman Tuhan? Semua yang tadi mendengarkan, satu anak ini menjawab, itu Bapa, satu yang harus kita punya, kita kerjakan supaya kita lepas dari hukuman, selamat dari hukuman. Ya, apa itu anakku? Kita harus mahir berenang. Hukumannya air bah. Bisa selamat harus bisa berenang. Benar atau tidak saudara? Benar. Tapi ora bener kan saudara? Nah, ketika sudut pandang kita bergeser, menangkap pesannya pasti juga bisa salah. Mengambil keputusan dan tindakan juga pasti salah. Saya yakin dan percaya anak ini pulang ke rumah tidak memperbaiki hidupnya, tidak memperbaiki ibadahnya. Apa yang dikerjakan saudara? Berlatih berenang supaya dia selamat dari hukuman Tuhan. Nah saudara, yang kedua,
Selain kata yang selalu diulang supaya kita ragu identitas kita. Bagi kita orang percaya harus yakin benar-benar identitas kita. Saya ini siapa sesungguhnya? Ketika saya di gereja, ketika saya di dunia dalam pekerjaan, siapa saya sesungguhnya? Ketika saya dalam masalah, ketika saya dalam berkat yang melimpah, siapa saya sesungguhnya? Itu yang kita punya, yang kita pegang, yang kita miliki. Supaya dalam kondisi apapun ketika godaan itu datang, kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Yang kedua, pelajaran dari pencobaan di padang gurun. Hal yang seringkali membuat orang percaya jatuh. Ada 3 hal yang disampaikan iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Untuk mencobai Yesus. Hal yang seringkali membuat orang percaya jatuh. Yang pertama yaitu keinginan daging. Atau kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Kemauan-kemauan fisik kita. Kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Yang kedua saudara, ambisi duniawi. Dan yang ketiga adalah pembuktian rohani. Nah mari kita melihat yang pertama. Yang pertama pencobaan itu ada di ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Bagi Yesus yang penuh kuasa itu kira-kira ini hal gampang atau hal sulit saudara? Hal yang gampang sebab dia punya kuasa. Dia tetap anak Allah meskipun dia saat itu dalam kemanusiaannya kelaparan, tapi dia punya kuasa untuk itu. Tetapi jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Yang dikerjakan ketika Yesus ditantang oleh iblis dengan menggunakan kalimat kalau engkau anak Allah. Lalu ditantang untuk digoda menggunakan kuasanya hanya untuk memuaskan keinginannya, memuaskan kebutuhannya. Yesus tidak melakukan seperti yang diinginkan iblis. Dia menjawabnya, menimpalinya dengan menggunakan firman Tuhan. Saudara, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Yesus kepada iblis. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka keluar dari Mesir, sebelumnya pun mereka sudah melihat betapa hebatnya Tuhan bekerja. Ketika mereka melihat 10 tulah yang Tuhan kerjakan untuk membuat mereka bisa keluar dari Mesir. Bahkan menyertakan seluruh harta orang Mesir, dibawakan mereka keluar. Mereka sesungguhnya harus mengerti bahwa mereka umat Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat, mereka kepunyaan Tuhan yang hebat. Mereka bisa melihat Tuhan yang hebat itu mampu mengerjakan yang mustahil. Bahkan para penyihir Mesir pun tidak bisa menandinginya. Tetapi begitu mereka keluar dari Mesir, lalu mereka mengalami keadaan di mana mereka tidak bisa mendapat makan. Mereka tidak bisa dipenuhi kebutuhannya secara daging. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang tidak punya penghasilan waktu itu, mereka harus mencukupi kebutuhan mereka dan tidak didapati hal itu ada bagi mereka. Mereka berteriak kepada Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan kami binasa di sini tidak bisa makan? Dikasih makan pun mereka berkata, biasanya kami berhadapan dengan sekuali berisi daging, ngapusi saudara. Mereka itu budak di sana. Tidak mungkin makan daging-daging secara berlimpah. Mereka ditindas sedemikian rupa, tetapi ketika mereka dilepaskan, mereka ditebus, diselamatkan. Hanya karena dalam kondisi mereka butuh
untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Mereka berteriak kepada Tuhan. Maka ulangan ini mengucapkan, bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan kirimkan mana untuk mereka makan setiap hari. Tuhan kirimkan burung puyuh supaya mereka bisa makan daging. Tuhan yang berkuasa itu, saudara. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita bisa melihat mengapa Yesus mengucapkan hal ini. Apa yang dimaksud bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang ditekankan Yesus adalah bukannya aku bisa mengubah batu menjadi roti, tetapi aku memilih taat dibandingkan aku harus mengutamakan kebutuhan dagingku. Lalukah aku tidak melakukan ketaatan? Saudara, ketaatan itulah yang sesungguhnya yang akan memampukan kita menghadapi segala situasi kondisi di mana ada kebutuhan-kebutuhan fisik yang kita butuhkan dan tidak terpenuhi. Saudara masih ingat kisah Daniel? Sayur dan air menjadi lebih bergizi daripada makanan-makanan yang dipersembahkan oleh berhala. Di dalam kitab Habakuk kita melihat, Habakuk memilih tetap bersyukur di dalam Allah meskipun pohon ara tidak berbuah. Meskipun kondisi mengenaskan, Habakuk memilih tetap percaya kepada firman Tuhan. Dia datang kepada Tuhan tidak untuk supaya mendapat berkat, tetapi dia datang sebab dia tahu ketika dia datang, firman yang diterima, kemurahan yang daripada Tuhan itulah yang memampukan dia untuk tetap bersukaria meskipun pohon ara tidak berbuah. Pohon ara tidak berbuah, yang lainnya banyak, saudara. Kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak seharusnya tidak bisa membuat kita bersyukur atau berbahagia. Tetapi Habakuk memilih hal itu. Pencobaan yang pertama mengajarkan kepada kita, ketaatan lebih utama dibandingkan untuk keinginan daging kita. Kebutuhan keinginan daging kita banyak. Kita kadang dihadapkan dengan situasi yang sangat mepet ketika kita betul-betul membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi betapa kita hari ini ada, itu kan berarti kita sudah melewati hari-hari yang lalu, saudara. Dan kalau hari ini ada berarti kita melihat betapa Tuhan memelihara kita. Dan itu hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada tanpa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak jatuh dalam dosa, itu berarti kita percaya bahwa firman itu berkuasa dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudara, yang selanjutnya, Allah punya banyak cara, belum selesai ternyata. Allah punya banyak cara untuk mencukupi umatnya. Kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat 6, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kemudian keluar ayat 6, pasal 6 ayat 33 sampai 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang terutama adalah carilah dahulu. Firman itu, ketaatan itu lebih utama dibandingkan dengan cara-cara mudah untuk mencukupi kebutuhan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus jaminannya. Firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah berubah. Yang kedua, pencobaan yang kedua. Kalau di dalam kitab Matius terbalik ya, saudara. Yang kedua, yang
yang kedua di dalam kitab Lukas adalah menyembah iblis. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-5 sampai 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa sampai 8 ya, maaf kebablasan, sampai 8 saja. Ya saudara, yang kedua adalah Yesus dicobai untuk menyembah iblis. Upahnya apa saudara? Semua kuasa di dunia akan diberikan kepadanya. Kita melihat bahwa hal yang kedua adalah untuk memuaskan ambisi duniawi. Kita orang percaya masih tetap hidup di dalam dunia ini. Ketika kita menjadi orang percaya, kita tidak langsung naik ke surga, tetapi kita tetap tinggal di dalam dunia ini dengan segala godaan yang ada, saudara. Dengan segala situasi kondisi yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Yang seringkali memudahkan manusia jatuh dalam pencobaan adalah ambisi. Ambisi di mana kita bisa meraih kehormatan, kuasa, kekuasaan, kehormatan, kemuliaan, pujian, popularitas. Nah, itu bagian yang kita mau. Seringkali memudahkan kita jatuh ke dalam pencobaan. Sama seperti ketika Hawa dan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ada satu perintah saja yang Tuhan beri untuk tidak dilakukan oleh mereka. Tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan dilarang. Tetapi ketika iblis datang menggoda Hawa. Lalu Hawa ditanya, kenapa kamu tahu enggak kira-kira kok enggak boleh makan itu? Hawa menjawab, ya firman Tuhan berkata demikian. Lalu iblis memutar balikkannya. Sebab ketika kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Begitu ada kata menjadi seperti Allah, maka Hawa melihat buah itu menjadi jauh lebih menarik. Yang membuat menjadi lebih menarik apa saudara? Kata-kata yang diucapkan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Keinginan, dorongan, ambisi yang keluar dari hidupnya, dari hatinya. Itu yang membuat dia kemudian memutuskan berkompromi. Melanggar perintah Tuhan dan melakukan apa yang dilarang. Apakah kehormatan kemuliaan yang dia dapat? Tidak. Kadang itu justru mendatangkan kekecewaan. Nah, mari kita melihat Tuhan Yesus menimpali perkataan iblis. Dari kitab Ulangan 6 ayat 13 kita baca, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ibadah saudara diartikan sebagai ketaatan pada perintah-perintah Tuhan dan pengabdian kepadanya. Jadi saudara, ibadah itu tidak hanya sekedar ketika kita hadir bersekutu demikian menaikkan pujian, bukan ritualnya. Ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita. Bagaimana ketaatan pada perintah-perintah Tuhan itu sesungguhnya ibadah yang sejati. Kita melihat di Roma 12 ayat 1-2, saudara bisa membukanya, bahwa kita dianjurkan untuk mempersembahkan
tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah sejati kita adalah mempersembahkan hidup tubuh kita yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budi kita, mampu membedakan manakah yang kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna. Itu ibadah kita. Tidak hanya sekedar ketika ada di gereja, tetapi dimanapun kita berada. Identitas kita itu yang akan mendorong kita untuk kita bisa beribadah dengan benar. Amin, saudara. Ketika kita sendiri ragu dengan identitas kita, maka ibadah kita pun akan menjadi meragukan. Saudara, yang diinginkan Tuhan adalah ketaatan. Bukan sesuatu untuk mendapatkan popularitas, kehormatan, kemuliaan. Ibadah kita tidak bisa ditutupi hanya dengan perilaku agamis saja. Tidak bisa ditutupi dengan ritual-ritual agamawi yang kita kerjakan. Apakah setiap pelayan Tuhan itu benar-benar beribadah kepada Tuhan? Apakah setiap orang percaya benar-benar beribadah kepada Tuhan? Yang mengerti hanya kita dan Tuhan saja. Kadang orang demikian giat melakukan sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler untuk Tuhan. Tetapi itu pun belum tentu ibadah yang berkenan. Sebab ibadah yang sesungguhnya adalah pembaharuan budi, ketaatan kita. Tuhan menginginkan ibadah yang sejati adalah ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Yang mengubahkan pembaharuan, mengerjakan pembaharuan dalam diri kita. Sehingga kita bertahan di dalam kebenaran meskipun tidak dihormati, meskipun tidak populer, meskipun tidak mendapatkan apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi itu lebih utama dibandingkan semua yang ada di dalam dunia. Yang ketiga, apa pelajaran dari pencobaan di padang gurun? Yang ketiga adalah mencobai Allah. Kita melihat di ayat 9 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, yang ketiga, mencobai Allah. Mencobai Allah adalah menuntut bukti dari Tuhan supaya ia bisa dipercaya. Mencobai jare begini, tak kerjakan ini bisa enggak ya gitu ya, kira-kira mencobai itu. Nah saudara, di dalam Ulangan 6 ayat 16, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Di masa itu apa kejadiannya saudara? Ketika bangsa Israel tidak menemukan air. Kebutuhan mereka akan air. Maka mereka berteriak, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ada masanya dalam suatu perjalanan hidup kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang menyesakkan kita. Maka cobaan itu bisa datang kepada kita ketika kita tidak mendapati adanya perubahan apapun dari setiap pergumulan kita. Dari setiap kerinduan kita untuk ditolong. Tidak mendapati adanya tanda-tanda Tuhan menyelesaikan permasalahan kita. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan ada atau tidak sesungguhnya? Tuhan melihat saya atau tidak sesungguhnya? Tuhan itu betul-betul peduli saya atau tidak sesungguhnya? Saudara, pencobaan itu datang di dalam situasi kondisi yang membuat kita kadang sedang dalam kondisi yang lemah.
bagi kita orang-orang percaya yang menyadari identitas kita, saudara, maka dalam setiap kesesakan apapun kita tidak akan pernah meragukan bahwa Tuhan tidak menolong kita. Amin. Tuhan pasti menolong, tetapi bukan berarti mengerjakan seperti apa yang kita mau. Lalu kadang kita berkata, kalau nanti Tuhan beri ini, aku akan begini. Nanti kalau Tuhan begini, aku begini. Saudara, tidak ada nyang-nyangan sebetulnya. Tidak ada tawar-menawar. Tuhan punya banyak cara dan Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan sesungguhnya dalam hidup kita. Kita ini anak Tuhan. Anaknya, miliknya. Maka apapun yang sedang kita hadapi itu ada di dalam rencananya, ada di dalam pekerjaannya. Nah saudara, Tuhan tidak perlu digertak untuk menuntut bukti bahwa supaya kita percaya. Kita mau percaya atau tidak Tuhan tetap berkuasa, ya, amin. Mau orang percaya atau tidak Tuhan tetap berkuasa. Yang masalah lu kalau lu gak percaya, kan begitu saudara. Masalah kita kalau kita gak percaya, bukan masalahnya Tuhan. Tuhan tidak perlu digertak. Firman-Nya pasti digenapi dengan caranya, dengan kehendaknya, dengan kedaulatannya, dengan waktunya. Allah itu bisa kita percaya dan kita bisa bergantung kepada Dia sepenuhnya. Caranya itu tidak selalu seperti cara yang kita mau. Tuhan punya banyak cara. Tuhan kalau punya rencana, apapun yang kita sisip-sisipkan yang terjadi pasti rencana Tuhan saja. Amin saudara. Kita mungkin biar lebih apik ya Tuhan, biar suasana perjalanan hidupku tuh lebih indah, lebih asoy, lebih bisa diceritakan loh Tuhan. Kasih gini sidik ya Tuhan. Mencobai Tuhan. Kalau gitu berarti Tuhan enggak begini. Loh kamu mau percaya atau tidak, kita percaya atau tidak, Tuhan berkuasa saudara. Kuasanya yang dikerjakan, firman-Nya yang dikerjakan dalam hidup kita. Nah saya mau kasih satu ilustrasi saudara. Saya pernah menceritakan ini, mungkin saudara pernah mendengarnya. Saudara kalau ingat ya, ada seorang raja yang memiliki sebuah memori yang berkesan tentang suatu tempat di masa kecilnya dulu, yang tidak bisa dia jumpai saat-saat ini begitu. Lalu raja mengadakan sayembara. Raja ingin mengabadikan suasana yang dia kenang, situasi di mana dia sangat berkesan itu ke dalam sebuah lukisan. Lalu dia mengadakan sayembara. Siapa yang pelukis ini di seluruh negeri silahkan datang, maka akan dites lebih dahulu. Dari sekian ribu orang, ketemulah 3 orang. Dari 3 orang menjadi 1 orang saja. Lalu raja, benar kamu bisa menggambarkan dengan sungguh-sungguh secara alirannya ya, yang persis plek dengan apa yang ada itu. Nah, bisa. Bagaimana yang diinginkan raja? Saya itu punya kenangan yang indah. Sebuah tempat di masa kecil saya. Yaitu sebuah tempat yang ada aliran airnya. Saya sering duduk di situ. Di pinggir aliran sungai. Lalu di atas sungai itu ada jembatan yang melengkung dari batu. Lalu di pinggirnya ada pohon yang rindang. Lalu di balik sungai itu, di balik sana ada padang rumput yang luas dengan bunga-bunga yang indah, langitnya hijau dengan awan-awan yang putih, suasananya teduh sekali. Bisakah kamu menggambarkannya? Baik, saya coba. Hadiah disediakan. Hadiahnya disediakan, maka pelukis itu mencoba menggambar. Nah, kan kemarin sudah diuji sehingga dia lulus, hanya dia saja. Hasilnya baik sekali. 1 minggu kemudian dia datang kepada raja. Demikiankah gambar yang lukisan yang raja inginkan? Raja melihat, sungainya betul, jembatannya betul, padang rumputnya betul, warnanya cocok dengan gambarannya. Pohon yang rindang itu pun betul kamu menggambarkannya, teduh sekali. Langitnya biru,
ada awan putih berserakan. Benar, tapi salah. Loh, benar tapi salah. Tetapi bukan ini yang aku maksud. Mana yang salah, Raja? Ini, di memori yang saya punya tempat itu, tidak ada anak yang duduk mancing di atas jembatan. Jadi diimboi sendiri sama pelukisnya, dikasih gambar anak mancing di atas jembatan. Rajanya berkata, hapus gambar anak itu. Jangan ada di atas jembatan. Tidak ada apapun di atas jembatan. Sebab memori yang saya kenang, tidak ada anak di atas jembatan. Ganti. Dalam waktu 1 minggu harus sudah jadi. Benar, 1 minggu kemudian pelukis ini datang lagi. Apakah demikian, Raja? Sudah tidak ada anak di atas jembatan. Apakah diterima oleh Raja? Raja marah lagi. Salah. Mana yang salah? Raja, sudah tidak ada anak mancing di atas jembatan. Ini apa? Raja tunjuk gambar pohon. Ternyata di balik pohon itu ada kepala anak kecil menengok. Di atas jembatan sudah tidak ada, Raja. Anaknya tak umpet ke di balik pohon. Tidak ada anak di balik pohon, ganti lagi. Harus seperti yang saya inginkan. Baik, Raja. 1 minggu kemudian rajanya memanggil pelukis itu. Apakah demikian, Raja? Raja amati. Airnya betul, jembatannya betul kosong, langitnya bagus betul. Pohonnya rindang, sudah tidak ada kepala anak menongol di sana. Bergeser sedikit, Raja marah lagi. Ini apa? Aku bilang tidak ada anak, tidak ada gambar tambahan apapun. Mana lagi Raja yang salah? Ini, kan anaknya sudah saya kubur, Raja. Jadi di bawah pohon itu digambar kuburan kecil. Anak yang tadi mancing ngumpet dikubur sekarang. Saudara menangkap pesannya? Kadang kita menyempil-nyempilkan hal-hal kecil-kecil, keinginan kita, rencana kita, kemauan kita. Hanya supaya bisa membuktikan bahwa Tuhan bekerja dan membuat aku percaya kalau itu benar terjadi. Tetapi Tuhan itu seperti Raja. Tidak ada planning tambahan. Kalau Tuhan inginkan seperti yang Dia mau, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat terjadi karena kehendak Tuhan, bukan karena kemauan kita. Pertolongan Tuhan yang besar terjadi tepat seperti waktu Tuhan. Bukan karena kita hebat berdoanya. Bukan karena kita hebat menuntut Tuhannya. Tetapi itu terjadi karena kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan berkehendak? Mungkin karena ketaatan kita. Mungkin karena kebaikan Tuhan. Mungkin karena kemurahan Tuhan. Mungkin karena kedaulatannya demikian. Tetapi kita tidak bisa mengklaim bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu hasil dari kehebatan kita. Apa yang kita sembunyikan sebagai sebuah niat yang menunjukkan menuntut bukti bahwa Tuhan bisa dipercaya, itu sama saja kita tidak percaya kepada Tuhan. Kadang kita berpikir, jajal nek aku ora berdoa, tidak akan terjadi hal demikian. Loh, siapa kita, saudara? Kalau itu terjadi, itu pasti karena kehendak Tuhan. Bukan karena hebat kita. Nah, saudara, yang ketiga, yang terakhir. Pelajaran dari pencobaan di padang gurun menggunakan firman Tuhan sebagai perisai. Setiap kali Tuhan Yesus dicobai, maka Dia akan menimpalinya dengan firman Tuhan. Manusia yang dikehendaki Allah adalah manusia yang mampu menolak godaan untuk tidak berdosa. Firman Allah mempunyai kuasa bagi kita dalam peperangan rohani.
Firman Tuhan yang kita baca, kita pelajari itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin saudara. Itu kuasa Tuhan bekerja. Memampukan kita mengalami perubahan hidup, pembaharuan budi. Apa yang kita kerjakan semakin berjalan dalam kebenaran, dan itu akan membawa kita semakin kuat. Firman Tuhan itu menjadi pedang roh yang bisa memerangi setiap kali cobaan itu datang dalam hidup kita. Kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca, kita renungkan, kita pahami, dan kita kerjakan. Itu menjadi tameng, perisai, pedang roh, senjata rohani kita, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Sebab ketika kita sedang dicobai, maka firman Tuhan yang berkuasa itu yang akan mengingatkan kita, yang akan menolong kita untuk menaklukkan setiap godaan yang ada. Ada banyak pencobaan yang menjatuhkan kita karena daging kita memang lemah. Tetapi kegagalan kita menaklukkan godaan adalah karena kita tidak menggunakan firman Tuhan sebagai senjata. Dan kenapa kita tidak menggunakan firman Tuhan sebagai senjata? Sebab firman Tuhan tidak kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Tidak kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Sehingga seringkali kita harus gagal, kalah. Firman Tuhan tidak menjadi kekuatan dalam diri kita. Karena kita tidak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ada banyak sekali hal-hal yang keluar di status, di TikTok, di Instagram, firman Tuhan apapun. Tapi marilah diuji kembali saudara. Apakah yang kita terima yang keluar itu dari halaman-halaman medsos kita itu benar-benar firman Tuhan yang benar atau bukan? Karena kadang-kadang firman Tuhan yang keluar itu masih berdasarkan dengan mitos-mitos yang ada. Bukan berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sangat penting bagi kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merenungkannya, memahaminya. Sehingga tidak salah. Dengan persepsi yang benar tadi, dengan sudut pandang yang benar, dengan meyakini identitas kita, maka kita akan bisa menggunakan firman Tuhan itu sebagai senjata peperangan kita. Jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Jangan pernah asal-asalan ketika kita membaca firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang sepertinya hanya kalimat biasa itu, suatu saat akan sangat berguna ketika kita harus berperang melawan godaan. Amin saudara. Yang terakhir, kesimpulan, saya undang para pemain musik dan layan pujian. Kesimpulannya, Allah menghendaki kita anak-anaknya untuk mampu menaklukkan godaan iblis, menjadi anak Allah yang setia seperti Tuhan Yesus ketika dalam kemanusiaan dicobai iblis. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat saudara, supaya kita bisa melawan godaan. Situasi apapun yang kita hadapi saat ini, godaan iblis untuk mendorong kita, menjatuhkan kita, itu dapat kita taklukkan ketika kita tidak pernah ragu dengan identitas kita. Dalam segala keadaan kita tetap anak Allah. Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk menjadi penolong. Yang kedua saudara, jangan pernah bergeser sudut pandang kita dari maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu keinginan duniawi, ambisi, apakah itu status rohani, tingkat level rohani, apakah itu kebutuhan-kebutuhan daging kita, jangan pernah menggeser sudut pandang kita dari tujuan Tuhan yang mulia di dalam hidup kita. Ketaatan lebih utama dari segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Yang ketiga saudara, mari mempelajari firman dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi senjata untuk menaklukkan godaan iblis. Amin saudara.